Di sini materi yang akan saya bagikan adalah penilaian berbasis proyek dalam pendidikan agama Kristen. Jadi ini adalah pendekatan evaluasi yang mengintegrasikan iman dan perbuatan melalui pelayanan yang nyata, aksi kasih, dan kesaksian iman dari para peserta didik. Adapun agenda pembelajaran kita, yang pertama adalah konsep dasar PDP. Di sini para peserta didik akan diajak untuk mampu memahami definisi dan ciri khas penilaian berbasis proyek di dalam konteks PAK. Dan poin yang kedua, kita akan membahas tentang komponen dan kriteria. Kita akan mengidentifikasi elemen penting dan rubrik yang akan dipakai untuk penilaian di dalam evaluasi berbasis proyek ini. Dan poin yang ketiga, kita akan mempelajari tentang desain dan implementasinya. Jadi di sini mahasiswa akan diajak untuk merancang proyek, dan proyeknya ini adalah proyek yang sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen, dan kita juga akan mengevaluasi keefektifannya ini. Dan poin yang keempat, kita juga akan langsung melakukan praktik dan diskusi. Di sini para peserta didik akan melakukan latihan. Bentuk latihannya yakni membuat sebuah rancangan proyek dan juga berbagi ide di dalam kelompok-kelompok yang akan ditetapkan nanti. Adapun tujuan dari agenda pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep PBB, mampu merancang evaluasi yang berbasis proyek, dan juga mahasiswa mampu menilai keefektifannya di dalam mengembangkan karakter dan juga spiritualitas siswa. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan membahas apa sih itu penilaian berbasis proyek. Di dalam penilaian berbasis proyek atau yang kita singkat saja PBP, ini adalah pendekatan evaluasi yang berfokus pada proses dan juga hasil dari kegiatan nyata yang dilakukan siswa secara kolaboratif dan juga terstruktur dengan tujuan yaitu mampu menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang nyata. Jadi, kita tidak hanya sekedar belajar teori saja. Jadi kita mampu mempraktekkan semua yang kita pelajari ini secara nyata. Nah, di dalam konteks PAK ini, proyek dimaknai sebagai pelayanan nyata, aksi kasih, dan kesaksian iman, seperti yang sudah disinggung di slide pertama tadi. Apa sih ciri khas PBP di dalam PAK? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, integrasi iman dan perbuatan. Kita bisa buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang kedua di ayatnya yang ke-17. Nah, di sini kita akan mewujudkan prinsip dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu harus diikuti dengan yang namanya perbuatan. Dan yang berikut adalah berorientasi pada konteks nyata. Jadi kita akan fokus pada kebutuhan komunitas. Apa sih kebutuhan komunitas yang kita perlukan? Dan kita akan diajak untuk berfokus ke sana. Dan juga situasi kehidupan sehari-hari dari para peserta didik yang ada. Dan selanjutnya adalah refleksi rohani. Di sini mahasiswa akan didorong untuk bisa menggapai pembentukan karakter dan juga pertumbuhan spiritual yang nyata. Yang selanjutnya, kita akan melakukan kolaborasi. Jadi di dalam kolaborasi ini, para peserta didik akan diajak untuk diajak untuk bekerja sama, dan juga bertanggung jawab secara moral yang dilakukan secara bersama-sama. Dan komponen-komponen penting dalam PBP, apa saja komponennya? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, ada masalah atau aksi. Apa itu? Jadi tema yang disampaikan itu harus relevan secara spiritual dan juga sosial. Jadi yang selanjutnya ada tentang tujuan rohani. Di sini para peserta didik akan didorong untuk mampu menggapai pertumbuhan iman dan juga kesaksian hidup. Komponen yang ketiga ada tentang proses. Di dalam proses ini ada observasi, ada penelitian yang dilakukan, ada diskusi yang dilakukan, dan juga pelaksanaan aksi yang akan dilakukan langsung, yang akan dilaksanakan oleh para peserta didik. Dan komponen yang selanjutnya adalah produk. Produknya dalam bentuk apa? Jadi produknya itu berupa presentasi, video pelayanan, bisa juga berupa laporan aksi sosial yang telah dikerjakan oleh para peserta didik. Dan komponen yang selanjutnya adalah refleksi. Jadi refleksi ini berupa jurnal iman, sharing yang kita lakukan. Ada juga introspeksi spiritual. Dan komponen yang terakhir adalah evaluasi. Jadi komponen terakhir ini adalah evaluasi. Evaluasi ini sangat penting untuk kita diperhatikan. Berdasarkan kriteria kerja, sikap, dampak, dan juga proses. Dan yang selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh proyeknya. Contoh proyek di dalam PAK ini apa saja sih? Yang pertama, contoh proyek yang nyata itu bisa berupa kasih kepada sesama. Dan jenis proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa adalah berupa kegiatan, kunjungan ke panti jompo. Jadi ada banyak sekali panti-panti yang bisa kita kunjungi. Tidak usah jauh-jauh lah, mungkin di lingkungan sekitar atau di kota masing-masing.
Saya yakin kita bisa melakukan proyek ini. Dan hasil evaluasinya adalah berupa laporan, dan juga video dokumentasi, dan jurnal refleksi. Jadi hasil evaluasi ini harus kita perhatikan dengan baik juga ya. Dan contoh proyek yang berikutnya adalah tentang pengampunan. Nah, di dalam jenis proyek pengampunan ini, para peserta didik bisa melakukan drama rohani tentang rekonsiliasi. Dan hasil evaluasi yang diperhatikan adalah penilaian naskah. Naskah dari proyek ini akan kita evaluasi acting yang dilakukan di dalam drama rohani ini, dan juga refleksi tertulis dari para peserta didik. Dan yang ketiga, contoh proyeknya adalah ketekunan di dalam iman. Dan jenis proyek yang dikerjakan adalah vlog perjalanan rohani pribadi. Zaman sekarang, zaman medsos ya, zaman vlog, orang banyak senang, apalagi anak-anak muda, kalangan mahasiswa senang untuk melakukan vlog. Dan kita bisa memanfaatkan ini untuk melakukan jenis proyek vlog perjalanan rohani pribadi. Dan hasil evaluasinya adalah berupa video, dan evaluasi diri, dan juga presentasi yang akan disampaikan. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang kriteria penilaian PBP. Dan penilaian berbasis proyek ini dapat dirancang dengan sistem rubrik yang mencakup aspek-aspek seperti berikut ini. Ada 5 aspek di sini. Kita akan bahas secara singkat satu persatu. Aspek yang pertama, yakni pemahaman nilai Kristen. Di sini ada pertanyaan. Apakah siswa menunjukkan pemahaman tema rohani di dalam proyek? Pertanyaan yang kedua, yakni keterlibatan aktif. Apakah siswa berperan aktif di dalam seluruh proses proyek yang dikerjakan? Yang ketiga, apakah proyek memberi pengaruh yang nyata bagi orang lain? Yang keempat adalah refleksi iman. Apakah siswa mengalami pertumbuhan spiritual melalui proyek yang dikerjakan ini? Yang kelima, kreativitas dan kualitas. Ini kriteria penilaian yang penting yang harus diperhatikan. Apakah karya disusun dengan sungguh-sungguh dan bermakna? Ya, jadi peserta didik diharapkan bisa memperhatikan dengan teliti kriteria di dalam penilaian PBP ini. Jadi ini poin-poin yang harus diperhatikan baik-baik. Dan selanjutnya, ada contoh rubrik penilaian. Ada kriteria sangat baik, ada kriteria cukup. Di dalam kriteria sangat baik, kita atau mahasiswa, para peserta didik, akan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang nilai Kristen. Berpartisipasi aktif di dalam semua tahap proyek. Proyek berdampak signifikan bagi komunitas, refleksi yang menunjukkan pertumbuhan spiritual yang jelas. Di dalam kriteria cukup, yang pertama ada pemahaman nilai Kristen masih dangkal, partisipasi yang terbatas pada beberapa tahap saja, dampak proyek minimal, refleksi kurang menunjukkan pertumbuhan spiritual. Jadi diharapkan para peserta didik bisa memperhatikan ini dengan baik. Puji Tuhan, yang selanjutnya ada langkah berikutnya untuk mendesain proyek ini. Yang pertama, tentukan tema rohani utama. Jadi yang pertama, mahasiswa atau peserta didik diminta untuk memilih nilai Kristen. Ada banyak nilai Kristen yang bisa dipilih. Ada kasih, iman, pengampunan sebagai dasar proyek. Yang berikutnya, susun tujuan pembelajaran dan spiritual. Tetapkan hasil diharapkan baik secara akademis maupun rohani. Selanjutnya, kita juga akan rancang jenis proyek. Di dalam merancang jenis proyek ini, kita harus menentukan aktivitas yang dapat menghidupi tema yang telah kita pilih tadi di awal. Selanjutnya, buatlah rubrik penilaian. Jadi di sini kita akan mengembangkan kriteria evaluasi dan harus dikembangkan secara jelas dan juga terukur. Jadi tidak sekedar jadi saja. Selanjutnya, siapkanlah instruksi dan panduan refleksi. Buat petunjuk yang jelas untuk siswa. Yang selanjutnya, jadwalkan presentasi atau aksi nyata. Di sini, tentukanlah waktu untuk implementasi dan juga evaluasi. Pembahasan selanjutnya, contoh desain PBP. Apa sih contohnya? Bisa kita lihat, menjadi terang di tengah dunia. Adapun tujuan pembelajaran dan spiritual, yang pertama, kita akan membuka di dalam Alkitab kita, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai 16. Di sini kita akan memahami konsep menjadi terang. Yang berikutnya, kita akan diajak untuk mengidentifikasi kebutuhan di lingkungan sekitar. Jadi kita boleh mengamati lingkungan sekitar, kita lakukan identifikasi sehingga kita bisa tahu kebutuhan di lingkungan sekitar kita ini apa. Yang selanjutnya, mengembangkan kepekaan sosial dan tanggung jawab moral. Dan yang selanjutnya, mempraktikkan. Jadi tidak sekedar teori,
kita akan mempraktikkan secara langsung pelayanan kasih sebagai wujud iman Kristen. Selanjutnya ada rancangan kegiatan proyek. Yang pertama, kita akan melakukan studi Alkitab tentang menjadi terang. Yang kedua, observasi akan dilakukan, yakni observasi kebutuhan di lingkungan sekitar kita. Yang selanjutnya, kita juga akan merancang aksi nyata untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, kita melaksanakan aksi dan juga mendokumentasikannya. Jadi aksi-aksi yang kita kerjakan ini kita akan dokumentasikan. Dan yang terakhir, kita akan melakukan refleksi dan juga presentasi. Presentasi hasil dari proyek yang telah kita kerjakan. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang produk akhir dan evaluasi. Yang pertama, produk akhir. Produk akhirnya berupa apa saja? Oke, kita akan pelajari bersama. Yang pertama, produk akhirnya bisa berupa video dokumentasi aksi pelayanan. Jadi tidak usah panjang-panjang, bisa berdurasi 3-5 menit saja itu sudah cukup. Yang berikutnya berupa jurnal refleksi spiritual. Jadi di dalam jurnal refleksi ini minimal harus 500 kata. Bisa kita perhatikan supaya kita bisa mempersiapkannya dengan baik. Yang selanjutnya adalah presentasi kelompok. Jadi presentasi kelompok yang dikerjakan cukup berdurasi 10-15 menit saja per kelompok. Baik, yang selanjutnya infografis dampak proyek. Dan bentuk evaluasinya. Apa saja bentuk evaluasinya? Ada tentang rubrik penilaian. Skalanya 1-4. Ada pemahaman konsep menjadi terang, kreativitas dan relevansi aksi, ada dampak nyata bagi komunitas, ada kualitas refleksi spiritual, dan juga kerjasama tim dan juga tanggung jawab. Saya rasa semua ini bisa kita pahami dengan baik. Puji Tuhan. Selanjutnya, kita akan melakukan diskusi kelas. Tugasnya bisa kita simak, saya harap peserta didik bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Adapun instruksinya yang pertama, pilihlah salah satu nilai Kristen, misalkan pelayanan. Dan selanjutnya, oke, jadi diskusi kelas ini bisa dibaca sendiri saja ya. Kita langsung lihat saja. Tugas individu, yakni para peserta didik akan langsung melakukan latihan desain PBP. Tugas opsional, kita bisa membuat rancangan penilaian berbasis proyek untuk tema menjadi terang di tengah dunia. Dan rancangan yang dikerjakan oleh para peserta didik ini harus mencakup tujuan pembelajaran dan spiritual, rancangan kegiatan proyek, contoh produk akhir, dan juga bentuk evaluasi. Jadi, di dalam 4 poin ini harus tercakup ya. Di dalam tugas-tugas ini, saya harap para peserta didik bisa memperhatikan ini dengan baik. Yang selanjutnya, manfaat PBP dalam pendidikan agama Kristen. Bagi siswa, mengalami iman secara nyata bukan hanya teori. Mengembangkan karakter dan nilai-nilai Kristiani, membangun keterampilan sosial dan juga empati dari para peserta didik, dan juga menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi ini sangat mudah sekali. Dan bagi guru, apa sih manfaat PBP di dalam PAK ini? Bagi pengajar pun, kita akan mendapatkan manfaatnya. Yang pertama, mengevaluasi pemahaman dan penerapan nilai secara holistik. Kita akan mengamati pertumbuhan spiritual siswa. Pengajar juga akan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi para peserta didik. Yang terakhir, membangun hubungan mentor-murid yang lebih dalam lagi. Nah, ini adalah manfaat PBP bagi siswa dan bagi guru. Yang selanjutnya, kita sampai kepada penutup. Oke, kita buka di dalam Lukas pasal 10, ayatnya yang ke-37. Pergilah dan lakukanlah demikian. Ya, sebagai penutup kita, penilaian berbasis proyek dalam PAK adalah jembatan antara iman dan tindakan yang nyata. Dan melalui pendekatan ini, para peserta didik tidak hanya akan belajar tentang nilai-nilai Kristiani yang disampaikan oleh pengajar yang ada, tetapi para peserta didik juga akan mempraktikkannya secara langsung di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan belajar memahami nilai Kristiani, kita akan melakukan refleksi, merenungkan makna dan aplikasi, dan juga kita akan lihat dalam pertumbuhannya, dalam perkembangan iman dan juga karakternya, dan di dalam tindakan nyatanya menerapkan seluruh pembelajaran yang telah kita pelajari ini di dalam bentuk pelayanan yang